Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kita berjumpa lagi ya dalam video materi perkuliahan. Dan ini adalah materi untuk mata kuliah perancangan percobaan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah membuat rancangan percobaan. Check it out, oke? Jadi pendekatan statistika dalam perancangan, pelaksanaan, dan analisis percobaan itu memerlukan kejelasan tentang apa yang dipelajari, tentang bagaimana data diperoleh dan bagaimana data dianalisis. Secara garis besar, prosedur pembuatan rancangan percobaan itu meliputi beberapa langkah. Yang pertama ada pemahaman masalah. Di sini adalah langkah awal dalam pembuatan rancangan percobaan. Kemudian yang kedua ada pemilihan variabel respons. Nah, ini adalah tentang variabel Y atau variabel yang nanti hasilnya kita catat. Yang ketiga adalah penentuan perlakuan dan levelnya. Tahap ini bisa dilakukan bersamaan dengan tahap pemilihan variabel respons. Bisa juga dilakukan sebelum tahap pemilihan variabel respons. Itu tergantung faktor yang akan diamati. Langkah yang keempat adalah penentuan rancangan percobaan. Ini menjadi tahap yang mudah apabila tahap perencanaan pra-percobaannya sudah dilakukan dengan benar. Berikutnya adalah tahap pelaksanaan percobaan. Ini adalah tahapan yang paling vital dari seluruh rangkaian rancangan percobaan. Tahapan berikutnya adalah tahapan analisis data. Analisis data ini mayoritas atau sebagian sangat besar berupa analisis statistika, karena kita ingin hasil analisisnya itu nanti bersifat objektif. Tahap yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan rekomendasi. Ini adalah tahap yang menjadi penutup dari seluruh rangkaian percobaan atau penelitian. Di video kali ini kita akan membahas tentang tahap yang paling awal dulu, yaitu tahap pemahaman permasalahan. Pemahaman tentang persoalan yang akan dibahas itu bukan hal yang sederhana dan mudah dilakukan. Ini pertama-tama diawali dengan mencari ide-ide atau brainstorming tentang tujuan percobaan. Kemudian langkah kedua adalah melakukan pengembangan dari ide-ide yang telah didapat tadi. Pengembangan ide dari sudut pandang lain juga sangat diperlukan. Misalnya dari segi tekniknya, pengendalian kualitasnya, atau dari manufakturnya, pemasaran, manajemen, pelanggan, tenaga kerja, atau yang lain-lain itu sangat perlu dikembangkan. Kita harus tahu mau melangkah kemana. Yang ketiga adalah tahap pembuatan daftar persoalan atau pertanyaan. Nah, ini tahap yang sangat penting ya untuk memberikan arah percobaan. Persoalan atau pertanyaan yang jelas akan memberikan pemahaman tentang masalah yang dipelajari dan akan menghasilkan solusi dari masalah-masalah tersebut. Tadi kan sudah sempat disebut tuh tentang tujuan percobaan yang mungkin dibuat. Nah, tujuan percobaan yang mungkin dibuat ini ada banyak jenisnya. Misalnya antara lain untuk factor screening. Factor screening ini artinya adalah untuk memperoleh faktor yang berpengaruh. Jadi penelitian itu memang dilakukan untuk melihat faktor berpengaruh apa sih terhadap hasil yang muncul. Kemudian yang kedua adalah untuk optimization. Optimization adalah untuk mencari level faktor yang menghasilkan respons paling optimal. Tujuan yang ketiga adalah untuk confirmation. Confirmation ini artinya untuk mengetahui apakah sistem yang baru itu sama dengan sistem yang sudah digunakan. Jadi semacam perbandingan kalau kita sudah punya data sebelumnya dan kita bikin dengan cara yang baru, hasilnya akan seperti apa. Itu namanya konfirmasi ya, confirmation. Yang keempat adalah discovery. Discovery ini artinya penemuan, yaitu untuk mengetahui apa yang terjadi apabila menggunakan bahan baku atau mesin atau metode baru dari suatu proses. Hasilnya akan seperti apa? Itu namanya discovery. Oh, cetak, penemuan. Kita menemukan suatu teori baru, kita menemukan suatu kenyataan baru. Nah, itu discovery. Yang terakhir adalah stability atau robustness, yaitu untuk mengetahui penurunan pengaruh yang signifikan terhadap respons. Kalau tadi optimization, kita membicarakan pengaruh yang paling berperan optimal terhadap respons. Nah, yang ini mencari kebalikannya. Kira-kira apa sih yang paling menghambat dari si respons itu? Suatu percobaan digunakan untuk menjawab lebih dari satu pertanyaan dan menghasilkan kesimpulan yang memuaskan. Kalau misalnya percobaan tidak dapat menghasilkan jawaban-jawaban pertanyaan yang muncul, maka percobaan tersebut pada dasarnya tidak akan memuaskan dan ujung-ujungnya hanya akan membuang waktu, bahan percobaan, atau sumber-sumber penting lainnya.
Alright guys, itu tadi sedikit materi singkat mengenai langkah-langkah membuat rancangan percobaan, dan kita baru sampai di langkah yang pertama ya, yaitu pemahaman tentang permasalahan yang akan dibahas. Kita akan berjumpa lagi pada lanjutan dari materi ini. See you then. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.